Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kuswarawati, nomor induk mahasiswa 30402000103. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menyampaikan video terkait dengan cyber learning dan permanfaatannya masa kini dan masa depan. Sebelumnya, saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Teknologi Digital dan Informasi Akademik. Langsung saja ke pembahasan topik mengenai cyber learning. Ada beberapa yang akan saya bahas mengenai cyber learning, pemanfaatannya masa kini dan masa depan. Yang pertama, pengertian e-learning. Yang kedua, peran e-learning dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan adanya perkembangan teknologi. Yang keempat, contoh media pendukung cyber learning dalam dunia pendidikan, beserta kelemahan dan kelebihannya. Pembahasan yang pertama, pengertian e-learning. Sebelum kita mengetahui pengertian e-learning, kalian pasti masih bingung. Karena sebelum adanya pandemi, hanya sekolah-sekolah tertentu yang sudah menerapkan cyber learning. Jadi, cyber learning itu memiliki beberapa media pendukung. Salah satunya adalah e-learning. Maka dari itu, banyak dari sekolah-sekolah saat ini yang sudah menerapkan cyber learning di dunia pendidikan. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang didukung dengan layanan elektronis seperti komputer, telepon, internet, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran e-learning ini didukung oleh layanan tutor, berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan secara tradisional. Terdapat beberapa perbedaan antara pembelajaran yang dilakukan secara tradisional dan modern atau memanfaatkan e-learning. Di antaranya, dengan menggunakan metode pembelajaran tradisional, peserta didik menjadi sumber utama dalam proses belajar. Sedangkan pada pembelajaran modern atau memanfaatkan e-learning, peserta didik tidak menjadi sumber utama dalam proses pembelajaran karena didukung oleh layanan seperti YouTube. Perbedaan yang kedua, pada pembelajaran tradisional, kemampuan peserta didik disamaratakan. Berbeda dengan pembelajaran modern atau memanfaatkan e-learning, kemampuan peserta didik tidak disamaratakan karena peserta didik dapat belajar secara mandiri. Apabila ada peserta didik yang belum paham, maka peserta didik dapat mengakses kembali video tutorial yang sudah diterangkan oleh tutor, atau menanyakan langsung kepada tutor. Itulah beberapa perbedaan antara pembelajaran tradisional dan pembelajaran modern yang sudah memanfaatkan e-learning sebagai media pendidikan. Apalagi saat ini sedang terjadi penyebaran COVID-19, maka mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran dengan cara virtual atau tidak tatap muka. Perkembangan teknologi saat ini memang sangat berguna untuk mendukung proses pembelajaran. Maka dari itu dapat dikatakan metode e-learning dapat memperlancar proses pembelajaran. Pembahasan yang kedua, peran e-learning dalam dunia pendidikan. Pada era modernisasi saat ini, kita harus lebih mengetahui tentang teknologi. Dengan adanya pandemi, semua sekolahan ditutup dan digantikan dengan pembelajaran secara daring atau tidak tatap muka. Salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran daring adalah e-learning, di mana e-learning dapat menyediakan berbagai fitur yang dapat mendukung proses pembelajaran. Peran e-learning juga dapat menjadikan pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Selain menghemat waktu, juga menghemat biaya transportasi, serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tidak hanya memiliki kelebihan, namun juga memiliki kekurangan. Kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, misalnya dengan menggunakan teknologi tersebut untuk mencari hal-hal yang baru serta untuk belajar. Jangan sampai kita memanfaatkan teknologi untuk media yang kurang baik,
seperti melakukan perjudian secara online. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan adanya perkembangan teknologi dengan penggunaan e-learning. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kelebihan perkembangan teknologi. 1. Tidak terbatas tempat dan waktu. Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, proses akses yang mudah. Yang ketiga, dapat mendorong peserta didik untuk semakin semangat dalam belajar. Sedangkan kekurangan perkembangan teknologi adalah 1. Berkurangnya interaksi sosial yang biasanya didapatkan saat pembelajaran tatap muka. Yang kedua, peserta didik cenderung tidak memaksimalkan penggunaan e-learning. Pembahasan yang terakhir yaitu yang keempat, contoh media pendukung cyber learning beserta kelebihan dan kekurangannya. Dalam pembahasan kali ini, mungkin saya akan menggunakan pengalaman pribadi saya ketika menggunakan media pendukung cyber learning dalam pembelajaran saya. Ada 2 macam contoh media pendukung pembelajaran yang biasa saya gunakan, yaitu Google Meet dan Zoom. Di mana kedua aplikasi ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama melancarkan proses pembelajaran karena pandemi. Selain 2 aplikasi yang sering saya gunakan, masih ada banyak media pendukung lainnya. Dengan begitu, saya sedikit banyak sudah mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Di antaranya adalah kekurangan dari Zoom Meeting terlalu umum digunakan karena tanpa melalui perizinan. Yang kedua, kekurangan dari Zoom Meeting juga kalau tidak berlangganan hanya dapat menggunakan Zoom Meeting tersebut selama 45 menit saja. Sedangkan kekurangan dari Google Meet adalah sinyal yang digunakan harus kuat, karena jika tidak, maka gambar tidak akan muncul. Selain kekurangan dari Google Meet dan Zoom, ada banyak kelebihan di antaranya adalah 1. Dapat mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sekian pembahasan topik saya mengenai cyber learning, pemanfaatan masa kini dan masa depan. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan motivasi yang insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari Quran Surat An-Ra'd ayat 11, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah telah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sekian, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.